Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik, Bu. baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. India. Saya Bu. Sinta Anggraini. Iya Bu, hadir. Mudrika Nur Aini. Hadir, Bu. Ramadhani Ayunia. Hadir Bu. Serina Indarwati. Hadir Bu. Hadir semua ya. Kemarin malam Ibu sudah membagikan PowerPoint Ibu di WAG. Sekarang siapa yang bersedia untuk membantu share screen ya? Saya Bu. Ya, Mbak Almira, silahkan. Baik, langsung saja ya. Pada PPT Ibu di slide pertama itu kan ditunjukkan gambar susu. Sekarang Ibu tanya ke kalian, susu itu merupakan larutan atau koloid? Larutan Bu. Kenapa disebut larutan? Misalkan ya Bu, kan kita mau bikin susu. Nah, itu awalnya kan dari susu serbuk instan, terus dicampur sama air. Nah, nanti kan susu serbuknya itu jadi larut. Terus larutan yang terbentuk itu bukan bening, tapi putih keruh gitu Bu. Nah, bagus sekali jawabannya Mbak Anita. Tetapi dalam anggapan kita selama ini itu susu itu larutan ya. Padahal jika kita amati lebih lanjut, susu itu adalah koloid. Kenapa kita sebut koloid? Pasti kalian pernah mengamati kan, kalau kita mendiamkan susu agak lama, pasti di atasnya itu terdapat gumpalan lemak, seperti memisah gitu kan ya. Nah, dengan adanya lapisan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa susu itu koloid karena terbentuk dari dua zat, yaitu zat pendispersi dan zat terdispersi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu sistem koloid. Next. Next. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengelompokkan tipe-tipe dari sistem koloid melalui data-data yang telah disediakan oleh guru dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat dari sistem koloid melalui data-data yang telah disediakan oleh guru dengan benar. Kemudian ada peserta didik dapat menjelaskan kegunaan dari sistem koloid tersebut dengan benar. Next.
Nah, sekarang Ibu tanya ke kalian, apa sih pengertian dari sistem koloid itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Almira. Sistem koloid itu merupakan larutan yang larutannya itu terdiri dari zat pendispersi dan zat terdispersi. Bagus. Apakah ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, Mbak Sarina. Sistem koloid adalah larutan yang bersifat heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Bagus sekali. Next. Begini, jadi pengertian dari sistem koloid itu adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana terdapat partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer tersebar merata dalam medium zat lain. Seperti itu. Jadi terdapat dua atau zat lebih dalam satu wadah, seperti itu. Lalu kemudian Ibu tanya lagi, apa saja jenis-jenis dari sistem koloid itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Dani. Jenis dari sistem koloid itu ada emulsi, sol, dan aerosol. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Dani. Next, Mbak. Nah, di sini kan ada jenis-jenis sistem koloid gitu ya. Ada fase terdispersi sama fase pendispersinya. Contohnya itu cair, fase terdispersi cair, kemudian fase pendispersi gas. Itu jenis koloidnya itu aerosol. Lalu contoh koloidnya kabut, awan, hairspray, seperti itu ya. Kemudian ada lagi fase terdispersinya padat, fase pendispersinya gas. Jenis koloidnya itu juga aerosol. Terus contoh koloidnya asap, debu gitu. Terus ada lagi cair sama cair. Dari terdispersi cair, pendispersinya cair. Jenis koloidnya itu emulsi. Kemudian contohnya itu tadi susu. Nah, ini kan ada fase terdispersi sama pendispersi ya. Jadi pengertian dari fase pendispersi itu medium yang menjadi pelarut. Sedangkan zat terdispersinya itu medium yang menjadi zat terlarut. Coba sekarang Ibu tanya, dari susu tadi siapa yang menjadi zat pendispersi dan zat terdispersinya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Pak Mudrika. Jadi zat pendispersinya itu air, terus untuk zat terdispersinya itu lemak susu, Bu. Ya benar Mbak Rika. Jadi pada susu itu tadi zat pendispersinya itu air, karena pendispersi itu kan pelarut ya. Jadi kan harus yang banyak pelarut itu. Terus zat yang terdispersinya itu lemak susu gitu. Kemudian sekarang sifat-sifat dari sistem koloid. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Sarina. Sifat-sifat dari sistem koloid itu ada 3, yaitu efek Tidal, gerak Brown, sama koagulasi. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali Mbak Sarina. Coba next Mbak Almira. Jadi sifat-sifat dari sistem koloid itu ada 3, efek Tyndall, gerak Brown, sama koagulasi. Efek Tyndall itu ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan, seperti itu. Terus ada gerak Brown.
Secara makroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerak ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Kemudian yang terakhir ada koagulasi. Koagulasi ini muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Seperti tadi di susu, tadi kan ada gumpalan lemak ya yang di atas itu. Seperti itu. Next, Mbak. Kemudian ada kegunaan dari sistem koloid. Ini digunakan untuk bahan kosmetika yang berbentuk aerosol, misalnya parfum dan deodoran spray, hairspray, dan penghilang bau mulut yang disemprotkan. Terus ada lagi bahan kosmetika yang berbentuk sol, misalnya susu pembersih muka dan kulit, terus cairan untuk masker dan cat kuku. Kemudian ada lagi bahan kosmetika yang berbentuk emulsi, misalnya susu pembersih muka dan kulit. Ada yang terakhir, bahan kosmetika yang berbentuk gel, misalnya deodoran stick dan minyak rambut atau jelly. Baik, jadi untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini itu adalah sistem koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dalam medium zat lain. Kemudian ada lagi jenis-jenisnya, ada aerosol, buih, emulsi, sol, dan gel. Kemudian sistem koloid ada efek tindal, gerak Brown, dan koagulasi. Apakah sudah cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, maka Ibu tutup pertemuan hari ini. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akhirul kalam. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sama-sama.